Siapa nih yang suka membuat kastengel masih keras dan tidak renyah? Simak yuk video tutorial membuat kastengel yang renyah, krenyes-krenyes kejunya, lumer, cantik, kejunya berasa banget, dan yang terpenting bahannya yang tidak menguras kantong. Assalamualaikum sahabat Vivi Kitchen. Mohon maaf atas keterlambatan tayangnya resep video kastengel. Alhamdulillah luar biasa sibuk, jadi dikerjakan bertahap. Oke, saya mau berbagi resep kastengel yang renyah, kejunya krenyes-krenyes, kokoh, tidak rapuh, lumer, cantik, dan rahasia kejunya yang murah tapi aroma keju edam banget, aroma butter, dan susunya super menggoda. Nah, saya juga mau berbagi hadiah jaket atau sweater yang saya kenakan saat membuat kastengel. Buat teman-teman yang beruntung, syarat dan ketentuan bisa dibaca di kolom deskripsi video ya. Sekalian mau infokan teruntuk sahabat Vivi Kitchen yang sudah memberi ulasan video tutorial Nona Manis. Terima kasih kepada akun atas nama Lilikris 3485. Akan kami kirim hadiahnya setelah konfirmasi alamat ya. Oke, ini kastengelnya sangat gurih walaupun tanpa tambahan bubuk kaldu. Karena memang kejunya sudah gurih banget, tidak perlu bahan yang harga selangit untuk membuat kastengel. Cukup resep ala Vivi Kitchen bakalan bikin kamu tercengang loh. Bikinnya mudah, bahannya simple dan murah, rasanya premium banget. Kastengel ini layak dijual. Untuk hasil maksimal, simak dan perhatikan penjelasan saya dalam video ya. Pertama, jemur atau oven keju 750 gram yang sudah diparut. Kita tidak menggunakan keju edam ya, karena kita akan membuat kastengel yang lebih ekonomis. Boleh pakai keju edam, boleh banget dong. Pasti lebih enak. Nah, keju yang saya gunakan ini sudah dengan rasa dan aroma keju edam banget loh. Harga sangat terjangkau. Untuk merek dan jenisnya bisa dilihat di akhir video ya. Lanjut, tuang dalam wadah 500 gram butter seperti biasa, pakai butter yang harga terjangkau aja, yaitu butter Korman Patisi. Aromanya butter Wisman banget loh. Sudah saya diamkan kurang lebih 30 menit di dalam kulkas. Tambahkan 500 gram margarin, masih setia dengan Mother Choice karena kualitasnya setara dengan Blue Band. Rasanya juga tidak terlalu asin. Yang terpenting harga lebih murah. Tambahkan 50 gram gula pasir halus. Mix bahan tersebut dengan speed rendah hingga tercampur rata dan lembut. Cukup hingga lembut saja, jangan sampai mengembang. Jika margarin dan butter dikocok sampai mengembang, ini bisa mengakibatkan cookies jadi melebar saat dipanggang. Ini berlaku untuk semua cookies atau kue kering ya, jadi harus diperhatikan pada tahap ini. Jangan lupa sesekali saat pengocokan dijeda sebentar untuk membersihkan adonan yang tercecer di pinggir wadah. Ini bertujuan agar margarin yang belum tersentuh pengocokan bisa tercampur rata dan ikut dimix di pengocokan selanjutnya. Tambahkan 4 kuning telur. Pemakaian kuning telur jangan terlalu banyak jika ingin kastengel renyah, karena pemakaian kuning telur terlalu banyak justru membuat cookies atau kue kering malah melembut dan kurang renyah. Nah, jika adonan sudah tercampur rata, bisa kita lihat adonannya sudah lembut ya. Masukkan keju parut yang sebelumnya sudah kita jemur kurang lebih 1 jam di bawah panas sinar matahari. Jika mau lebih cepat, bisa di oven 20 hingga 30 menit, suhu 120 atau hingga setengah kering. Bisa juga kita simpan di dalam kulkas hingga semalaman dalam wadah terbuka. Nanti kejunya akan kering dengan sendirinya. Ini bertujuan agar hasil akhir kejunya krenyes-krenyes dan timbul seperti bintik-bintik kecoklatan pada kastengel. Itu tandanya kastengelnya berhasil. Tambahkan 100 gram susu bubuk. Di sini saya menggunakan susu bubuk dengkau. 80 gram tepung maizena. Aduk-aduk semua bahan hingga tercampur rata. Tambahkan kurang lebih 1400 gram terigu protein rendah.
Masukkan secara bertahap ya teman-teman. Aduk perlahan hingga tercampur rata. Ini pemberian terigu baru tahap pertama. Di tahap pertama ini ambil sedikit adonan untuk persiapan kalau saat proses pencetakan kastengel adonan sedikit mengeras. Nah, adonan yang kita pisahkan ini bisa berfungsi melembutkan adonan yang mengeras. Selanjutnya tambahkan lagi tepung terigunya hingga adonan pas tidak lengket juga tidak keras. Nah, kira-kira teksturnya seperti ini ya. Ingat, jangan terlalu lama diuleni apalagi sampai kalis ya, karena adonan bisa berubah tekstur. Setelah ini adonan akan saya istirahatkan kurang lebih 30 menit di dalam kulkas. Lanjut cetak dan bentuk kastengel. Karena kita tidak menggunakan cetakan, jadi kita bentuk manual ya. Siapkan plastik bening besar dan potong ujungnya. Belah dengan benda tajam seperti pisau atau gunting agar plastiknya semakin lebar. Lanjut bentangkan plastik dan ambil sedikit adonan. Kurang lebih 30 hingga 50 gram adonan atau sesuaikan lebar plastik yang kita gunakan. Panjangkan adonan di atas plastik menggunakan telapak tangan dengan cara guling-gulingkan hingga memanjang seperti pipa. Lalu tutup adonan dengan kedua sisi plastik. Rapatkan dengan tekanan yang cukup agar adonan semakin rapat, lebih kecil, rapi, dan memanjang. Pastikan adonan padat dan rapat ya, agar hasil kastengel tidak gampang pecah setelah matang. Boleh dipijat-pijat seperti ini untuk memastikan adonan sudah rapat sempurna. Setelah itu buka plastik dan rapikan lagi kedua bagian ujungnya agar bentuk sama rata. Gunakan penggaris untuk mengukur panjang kastengelnya. Ukur dengan panjang masing-masing 5 cm dan potong-potong. Susun dengan rapi satu persatu dalam loyang. Lakukan hingga adonan habis. Pernah ngalamin bikin kastengel rapuh, mudah pecah, atau justru keras, tidak renyah, dan kejunya tidak krenyes-krenyes? Oke, saya bisa jelaskan lagi satu persatu triknya ya. Pertama, gunakan butter dan margarin, campur keduanya untuk hasil kastengel yang renyah, kokoh, dan lumer. Jika hanya menggunakan butter saja, ini berlaku untuk semua jenis cookies ya. Dipastikan cookiesnya rapuh dan mudah hancur. Jadi wajib banget di mix dengan margarin untuk hasil cookies yang renyah tapi tetap kokoh, tidak mudah hancur. Kedua, gunakan tepung terigu protein rendah seperti kunci biru. Tidak perlu disangrai lagi ya, karena terigu kemasan sudah cukup kering dan siap pakai. Kenapa saya kekeh tidak melakukan sangrai menyangrai ini? Bayangkan bila kita membuat dalam jumlah yang sangat banyak. Apa ini tidak menambah pekerjaan? Belum lagi terigu akan berantakan di mana-mana akibat pengadukan. Jadi saya sangat menghindari pekerjaan melelahkan ini untuk mempercepat pekerjaan. Ketiga, jangan kocok margarin dan butter terlalu lama apalagi sampai mengembang ya. Jadi cukup sampai lembut dan tercampur rata saja. Pengocokan yang terlalu lama bisa mengakibatkan kastengel melebar saat dipanggang. Keempat, gunakan keju yang banyak dan jenis kejunya kalau bisa yang tua ya untuk hasil kastengel yang gurih. Jika tidak menggunakan keju tua seperti yang saya resepkan ini, keju wajib dijemur sampai setengah kering. Bisa juga di oven atau disimpan di dalam kulkas semalaman hingga kejunya setengah kering. Kelima, simpan adonan di dalam kulkas minimal 30 menit. Karena pada dasarnya mendinginkan adonan di dalam kulkas bisa mencegah adonan meluber, meleleh, dan melebar saat dipanggang. Teksturnya pun menjadi lebih renyah dan cantik.
Keenam, gunakan kuning telur secukupnya. Menggunakan kuning telur terlalu banyak tidak boleh ya. Ini bisa mengakibatkan kastengelnya menjadi empuk dan lembut tapi kurang renyah. Ketujuh, oles kue kastengel setelah dipanggang setengah matang. Jadi pastikan kastengel yang sudah dicetak dipanggang dulu ya setengah matang. Tunggu hingga dingin baru kita oles dan taburi keju secara cepat. Dengan begitu olesan dan taburan keju tidak cepat gosong. Kue kastengelnya pun matang sempurna hingga ke dalamnya, sehingga kejunya bisa krenyes-krenyes berbintik kecoklatan. Nah, itu tadi beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan saat membuat kue kastengel agar hasilnya renyah, kejunya krenyes-krenyes dan gurih, penampilannya juga sangat cantik. Lanjut, setelah selesai dibentuk dan sudah tertata rapi dalam loyang, itu artinya kastengel siap untuk kita panggang. Panaskan oven terlebih dahulu dengan suhu api bawah kurang lebih 150 derajat Celcius. Kalau teman-teman menggunakan oven biasa atau oven tangkring yang tidak menggunakan pengukur suhu, gunakan api sedang cenderung kecil. Suhu api atas kurang lebih 120 derajat Celcius. Panggang kurang lebih 30 menitan ya. Atau sesuaikan dengan oven masing-masing, yang penting hingga setengah matang. Sesekali putar loyang kue dan tukar posisi agar kue kastengelnya matang merata. Nah, ini kastengelnya sudah mulai matang, baru setengah matang ya. Segera keluarkan dari oven, lalu dinginkan beberapa saat sebelum kita oles. Setelah dingin, oles permukaan atas kastengel dengan olesan. Resep olesan glowingnya bisa dilihat di video kue nastar ya. Proses olesnya sama persis dengan proses oles kue nastar dengan 2 tahap. Pertama, oles secara merata sampai selesai satu loyang. Jangan lengah ya ngolesnya, apalagi sampai belepotan kemana-mana. Lakukan dengan rapih dan cepat agar proses pengolesan ini cepat selesai. Capek sudah pasti, bahkan sampai mengantuk saking suntuknya. Nggak apa-apa, teruskan saja. Akan lebih baik jika dibantu saudara atau karyawan atau keluarga agar cepat selesai. Jadi tidak heran ya kalau cookies ala rumahan itu sangat mahal harganya. Selain bahannya yang lumayan, proses yang sangat panjang dan melelahkan. Jika pengolesan pertama telah selesai, putar loyang dan oles kembali kue kastengel yang telah terlebih dahulu kita poles tadi. Pastikan olesan pertama sudah kering, baru kita timpa dengan olesan kedua. Ini bertujuan untuk menghasilkan olesan yang mulus dan glowing dan tidak pecah-pecah. Pengolesan kedua ini lakukan bertahap ya. Oles beberapa kastengel dulu untuk menghindari olesan keburu kering. Jadi langsung kita taburi keju. Nah, di sini saya mau taburi keju panjang-panjang. Keju kita potong seperti ini. Letakkan parutan di sisi atas keju, lalu tekan parutan dan tarik hingga keju keluar memanjang. Ambil keju dan letakkan di atas kastengel yang sudah kita oles barusan. Oles lagi berikutnya beberapa kastengel saja, lalu taburi keju kembali
Begitu seterusnya hingga selesai. Hai mama-mama, om, tante, dan kakak-kakak semuanya. Yuki hadir nih bantuin mama. Yuki bisa bantu ngoles-ngoles sama taburin kejunya. Alhamdulillah, Yuki puasa, jadi jarang bantuin mama. Soalnya Yuki suka lemes. Tapi nggak apa-apa, Yuki mau bantuin mama ngoles kastengel. Apa kabar mama-mama, om, tante, dan kakak-kakak semuanya? Alhamdulillah kalau semuanya sehat-sehat aja. Yuki suka banget makan kastengel. Soalnya rasanya keju banget. Gurih dan krenyes-krenyes. Nanti mama-mama, om, tante, kakak-kakak semuanya bikin juga ya kastengel di rumah pakai resep Vivi Kitchen. Dijamin enak banget, renyah, lumer, gurih, pokoknya meleleh dan krenyes-krenyes dalam mulut. Nih, lihat nih kastengelnya. Ada bintik-bintik coklatnya. Itu artinya kejunya sudah matang. Setelah nanti pasti krenyes-krenyes. Bagian bawahnya tidak bantet. Itu tandanya renyah tapi kokoh. Kata mama, mau ngoles-ngoles cookies harus sabar, tidak boleh belepotan, merata dan rapi. Jadi hasil cookiesnya sudah pasti bagus dan cantik. Nah, lanjut mau taburin kejunya, tapi Yuki belum bisa marutin kejunya. Jadi biar aja deh mama yang marutin keju, Yuki bagian moles. Setelah selesai, lanjut dipanggang kedua kali. Ikan oven sudah dipanaskan terlebih dahulu. Panggang dengan api atas dengan suhu 120 derajat Celcius selama kurang lebih 20 hingga 25 menit. Jika mama-mama, om, tante, dan kakak-kakak semuanya menggunakan oven biasa yang tidak menggunakan suhu, gunakan api kecil saja agar kue kastengelnya tidak mudah gosong. Sekali putar loyang agar warna olesan dan kejunya sama rata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah matang, segera keluarkan kue kastengelnya dari oven.
Setelah itu, biarkan kue kastengelnya hingga dingin. Nah, ini hasil kastengelnya. Mama, om, tante, dan kakak-kakak semuanya. Gimana, cantik banget kan? Renyah, lumer, krenyes-krenyes kejunya. Dan kejunya gurih banget. Mantap banget deh kastengelnya. Lanjut, setelah dingin, susun kastengelnya dalam toples sesuai selera masing-masing. Satu resep kastengel ini bisa menghasilkan kurang lebih 3 kg kastengel mateng. Alhamdulillah, pembuatan kastengelnya sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat dan penjelasan kami mudah dipahami. Jangan lupa ya mama, om, tante, dan kakak-kakak, praktekin sendiri di rumah. Tutorialnya ditonton dengan saksama agar mengurangi kegagalan dalam membuat kue kastengel ini. Semoga berhasil ya. Oke, Yuki dan Vivi Kitchen pamit undur diri. Nanti kami akan kembali dengan resep-resep andalan Vivi Kitchen yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Vivi Kitchen. Tinggalkan jejak Anda di kolom komentar video untuk mendukung channel Vivi Kitchen dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi Vivi Kitchen. Terima kasih.